Selamat pagi dan salam sejahtera bagimu, saudaraku yang saya kasihi dalam Kristus Yesus. Kembali kita bertemu di Alena Channel dalam renungan pagi hari ini, saudaraku. Dan saya berdoa, kiranya kasih karunia yang dari Allah Bapa, anaknya Tuhan kita Yesus Kristus dan Roh Kudus memberkatimu, saudaraku. Firman Tuhan yang menyapa kita, renungan kita di pagi hari ini. Dari kitab Yakobus pasal 1 ayat 22 dikatakan, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Demikian, saudaraku, tentu kalimat ini sudah sering kita dengarkan, saudaraku. Ada satu perkataan yang mengatakan satu perbuatan jauh lebih berharga dari 1000 kata-kata. Tentu ini mengajak kita semua betapa pentingnya perbuatan itu di tengah-tengah kehidupan. Terlebih dalam aktualisasi diri tentang apa yang Tuhan firmankan. Aktualisasi iman kita di dalam kehidupan sehari-hari. Mahatma Gandhi pernah berkata, saya suka Kristus Anda, tetapi saya tidak suka Kristen Anda. Ungkapan ini disampaikan sebagai bentuk kekecewaan kepada orang-orang Kristen pada masa itu. Kenapa, saudaraku? Ketika Mahatma Gandhi mau beribadah di satu gereja, terus penyambut tamu berkata kepadanya, untuk apa datang ke sini orang kafir? Tidak ada tempat bagi orang kafir di gereja ini. Oleh karena itu, enyahlah atau saya meminta supaya orang lain mengusir keluar dari tempat ini. Itu didengarkan oleh Mahatma Gandhi sehingga dia pulang dengan sedih. Saudara-saudaraku, apa yang mau saya sampaikan dengan ilustrasi ini yang dikatakan oleh Mahatma Gandhi? Sesungguhnya, saudara-saudaraku, tindakan atau perbuatan itulah yang mencerminkan kita beriman atau tidak. Kalau saudara-saudaraku tentang iman kita sudah tahu dan sudah mendengarkan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan melalui Yakobus, bahwa jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu hakikatnya adalah mati. Iman itu harus diwujudkan melalui perbuatan nyata. Dan juga Alkitab menasihatkan, saudara-saudaraku, hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata. Firman ini, saudara-saudaraku, mengajak kita semua menunjukkan iman kita dalam perbuatan nyata, mengaktualisasikan firman Tuhan dalam praksis kehidupan kita sehari-hari. Bukan konsepsi, tetapi adalah praksis, saudara-saudaraku. Bukan bahasan atau diskusi, sesungguhnya adalah aktualisasi. Inilah yang menjadi ajakan kepada kita, menunjukkan iman kita bukan hanya dengan kata-kata, tetapi adalah menunjukkannya dengan perbuatan. Karena hidup kita adalah cerminan firman Tuhan yang harus kita aktualisasikan di tengah-tengah kehidupan kita sehari-hari. Ada dua orang yang membangun rumahnya, dikatakan seorang yang bodoh dan dikatakan seorang yang bijaksana. Yang bodoh itu mendirikan rumahnya di atas pasir. Tetapi orang yang bijaksana itu adalah orang yang mendirikan rumahnya di atas batu. Ini adalah gambaran dari mendengar dan melakukan firman Tuhan. Mendengar saja tidak cukup. Kalau hanya mendengar saja, itu diibaratkan sebagai orang bodoh yang hanya mendirikan rumahnya di atas pasir itu. Tetapi ketika firman Tuhan itu ditunjukkan di dalam sebuah perbuatan nyata, praksis kehidupan saudaraku, maka dia disebutkan sebagai orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu karang yang teguh. Sekalipun hujan datang, sekalipun badai datang, angin kencang datang, tetapi rumah itu tetap berdiri kokoh karena dasarnya kuat, yaitu firman Tuhan, dan itu dinyatakan di dalam perbuatan sehari-hari. Saudaraku, melalui ilustrasi ini, siapakah kita? Orang bodoh atau orang yang bijaksana? Tentu kita tidak mau dikatakan sebagai orang bodoh. Kita mau menjadi orang yang bijaksana. Tetapi menjadi orang bijaksana, mendengarkan dan melakukan firman Tuhan, itulah yang harus kita tunjukkan di dalam kehidupan ini.
Mari saudara-saudaraku, sahabatku yang saya kasihi, tunjukkanlah imanmu di dalam perbuatan nyata, apapun pekerjaan kita sebagai aparat pemerintah yang bekerja di dalam praksis kehidupan itu sendiri. Nyatakanlah apa yang menjadi firman Tuhan. Apakah saudara sebagai pengusaha, pedagang, atau apapun profesi yang kita miliki, mari bukan hanya kata-kata tentang iman itu, tetapi itu harus kita tunjukkan di dalam perbuatan. Saya yakin dan percaya saudaraku akan dimampukan oleh Roh Kudus untuk melakukan itu. Tuhan memberkatimu. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk firman yang telah menyapa kami di hari ini. Sungguh firman-Mu mengajak kami semua untuk menunjukkan iman kami dalam praksis kehidupan, dalam setiap aktivitas kami. Apakah itu dalam berkomunikasi, berinteraksi, atau bekerja. Biarlah kami menunjukkan iman kami. Tidak hanya diskusi, tidak hanya membahas tentang firman-Mu, tetapi jauh lebih dari itu adalah melakukan firman. Kuatkan kami dan mampukan kami di dalam Roh-Mu. Berkatilah kami semua dan terpujilah nama-Mu dalam Yesus Kristus. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus memberkati saudaraku sekalian. Amin. Saudaraku, semangatlah bekerja dan tunjukkanlah imanmu melalui perbuatan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan memberkatimu, saudaraku.